Shalom, puji nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara semua yang ada di rumah? Saya yakin dan percaya kabarnya baik dan luar biasa. Biarlah hari ini kita akan satukan hati kita. Kita akan sembah Tuhan, kita akan sembah Dia Raja di atas segala raja. Dan kita percaya kasih-Nya senantiasa menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Puji nama Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah apa yang kami kerjakan pada hari ini Tuhan, benar-benar berkenan dan layak di hadapan-Mu. Sucikan hidup kami, kuduskan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini, ada di dalam hati kami. Bahkan hadirat-Mu menaungi hidup kami, sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan benar-benar berbau harum di hadapan-Mu dan mengandung kuasa yang daripada-Mu. Karena kuasa Yesus itu kuasa yang luar biasa, kuasanya besar buat setiap kami Tuhan. Kuasa Yesus sanggup menyembuhkan kami, kuasa Yesus sanggup memulihkan hidup kami dan membangkitkan roh dan semangat kami untuk melayani Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh Yesus, hanya Engkau-lah yang kami sembah Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sekalipun Tuhan kami dalam kelemahan dan dalam lembah kekelaman, kami tetap satukan hati kami dan bersepakat untuk menyembah Tuhan, untuk mengagung-agungkan Engkau. Sebab hanya Engkau-lah yang layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya.
yang layak kami sembah Tuhan. Engkaulah pengagungan buat hidup kami. Engkaulah kekuatan jiwa kami. Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Oh Yesus, haleluya. Oh haleluya. Yesus, Kaulah kekuatan hidup kami. Betapa besar Engkau Yesus, betapa mulianya Engkau Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah, kami cinta nama-Mu. Yesus, kami sembah, kami sembah. Terpujilah nama-Mu. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu penuhi hidup kami, hadirat-Mu penuhi kami. Ku yakin hadirat-Mu ada di sini. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami tahu Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami rasakan Tuhan kuasa-Mu yang tidak terbatas berdaulat atas hidup kami Tuhan. Nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi dengan segenap hatimu katakan. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Mau lebih lagi buat Allah kita saudara. Kita mau bersama-sama bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hey! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan bersama-sama. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hey! Kasihnya besar dan luar biasa buat hidup kita. Amin. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara percaya kita punya Tuhan yang besar dan luar biasa atas hidup kita. Bangun iman percayamu kepada Tuhan. Percayai bahwa Dia itu Allah yang besar atas hidup kita. Bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau akan mengalami bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan. Dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat atas hidup kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami miliki dalam hidup kami. Berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Oh Yesus, kami rindu, kami rindu, kami rindu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami lebih lagi mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Membangun kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami percaya Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, Engkau selalu menyertai dan mengiringi hidup kami. Biarlah sebentar firman Tuhan akan membawa kami lebih lagi Tuhan. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan pikiran kami. Tuhan, kami percaya biar firman-Mu tertanam dalam hidup dan hati kami. Dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau lebih lagi melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan hikmat marifat yang dari surga turun atas hamba-Mu. Pengurapan-Mu yang penuh turun atas hamba-Mu. Kau bukakan juga rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Buat siap kami umat-Mu di tempat ini. Pada hari ini kami percaya mujizat-Mu terjadi. Firman iman itu akan kami alami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami terima firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah 6 kali kita ibadah online. Tapi saya berharap nanti suatu saat kita akan juga bersama-sama ibadah di gereja. Bersukacita bersama-sama, rasanya ini hari kemenangan. Itu kami rindukan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam kitab Maleakhi yang keempat. Ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan dari judul perikopnya yaitu Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesudahnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak
kepada bapa-bapanya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita baca tentang hari Tuhan, ini adalah hari yang dinanti-nantikan oleh setiap orang percaya. Hari Tuhan, di mana hari Tuhan itu akan datang dan pasti datang. Kapanpun, apapun tidak bisa menghambatnya hari Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika hari Tuhan datang, di sini di dalam Maleakhi 4 ini ada dua golongan orang. Yang pertama adalah orang gegabah dan orang fasik. Yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, ketika hari Tuhan datang, bagi orang yang gegabah dan fasik, maka hari Tuhan itu seperti nyala api. Hari Tuhan itu menakutkan sekali dan mereka diumpamakan seperti jerami. Saudara bayangkan antara api dan jerami. Api dan jerami ini, ketika jerami bersama dengan api, maka jerami habis total. Jeraminya habis total, pasti habis. Nah, itu hari Tuhan kalau orang yang gegabah dan orang fasik terhadap hari Tuhan. Tetapi untuk anak-anak Tuhan, hari Tuhan itu sungguh hari yang diharapkan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita lihat satu persatu. Apa sih sebenarnya dan siapa orang yang dikatakan di Alkitab di sini pada ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah. Orang gegabah ini apa? Orang gegabah itu dalam bahasa Ibraninya yaitu Zed, yang artinya orang yang arogan. Arogan itu apa? Dia maunya menang sendiri. Merasa hebat sendiri. Arogan sekali. Nah saudara, atau gini. Yang kedua arti dari Zed, yang kedua arti orang gegabah, yang kedua yaitu orang yang bangga dengan dirinya sendiri. Yang tidak mau kalah dengan apapun. Mereka membanggakan dirinya sendiri. Atau gini. Yang ketiga adalah Z atau orang gegabah itu artinya orang yang kurang ajar. Kurang ajar terhadap siapa? Kalau di sini dalam konteks ini adalah orang yang kurang ajar terhadap Tuhan. Saudara kalau lihat Maleakhi sebelumnya, dikatakan bicaramu kurang ajar terhadap aku. Kurang ajar terhadap Tuhan. Tidak sopan terhadap Tuhan. Kadang di dalam masa pandemi seperti ini, saudara, jangan bertindak arogan. Jangan bertindak, saudara bangga dengan diri saudara sendiri. Mungkin saudara bangga dengan kesehatan saudara. Ingat saudara, kesehatan itu dari Tuhan. Mungkin kita lancang ngomong sama Tuhan. Kenapa sampai ini Tuhan itu tidak adil? Jangan. Biarkan Tuhan pada kehendaknya. Kita tetap menghormati Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang sombong seperti ini Tuhan akan lenyapkan. Saudara, kalau kita lihat di dalam pandemi COVID-19 ini, kurang apa sih negara-negara yang kena? Yang awalnya negara China itu kurang apa? Orang-orang kesehatannya kurang apa? Orang-orang yang terpandai kesehatannya ada di sana, ahli-ahli kesehatan ada di sana. Bahkan obat-obatan ada di sana. Tapi mengapa? Di sana yang kena terlebih dahulu. Terus yang kedua, saudara kalau kita lihat negara Italia itu kurang bersih apa?
Kurang bersih apa Italia itu? Negara yang bersih, negara yang cukup menjaga kesehatan, tetapi juga kena. Bahkan rankingnya ranking dulu pernah nomor 1, tapi sekarang agak turun. Amerika, USA, kurang apa? Orangnya kurang pintar apa? Dalam sisi kesehatan, pengetahuan semuanya oke. Tapi kita tidak bisa mengandalkan itu semuanya. Oh, kesehatan kita semua dari Tuhan. Kalau kita mampu kuat hari ini, itu karena Tuhan. Saudara, kita tidak bisa menyombongkan diri kita. Kita tidak bisa arogan. Kita tidak bisa terlalu bangga terhadap diri sendiri. Ini sombong. Dan Tuhan itu benci dengan orang sombong. Tuhan itu menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua yaitu orang fasik. Apa sih orang fasik? Kalau dilihat dari bahasa Indonesia sehari-hari, orang fasik dikatakan orang jahat. Orang jahat dalam bahasa Ibrani-nya risa'ah, artinya apa? Orang yang jahat dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar, dia tidak berbuat baik, dia jahat. Ini orang fasik. Saudara, orang fasik yang kedua artinya yaitu orang fasik atau risa'ah itu orang yang jahat dengan musuhnya. Biasa kan kalau jahat dengan musuhnya ya biasa, tapi Tuhan tidak suka. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk dia. Yang ketiga, saudara, arti kata fasik atau ris'ah itu gini, orang yang jahat terhadap suku yang lain. Kita harus mengasihi satu sama lain. Berbeda suku, tambah mengasihi. Tuhan itu cinta semuanya. Nah, orang yang jahat terhadap yang berlainan kepercayaan, kita tidak boleh membenci orang yang punya kepercayaan lain. Tapi kita harus saling mengasihi. Kita mengasihi karena Tuhan pun juga mengasihi. Nah, saudara, terhadap orang gegabah atau set tadi dan orang fasik atau risa'ah itu Tuhan menyatakan seperti jerami dengan api. Pada hari Tuhan nanti, pada kedatangan Tuhan nanti, itu mereka akan habis total karena murka Tuhan. Nah, saudara, berbeda dengan orang yang kedua. Yang tadi yang pertama adalah orang gegabah dan orang fasik. Yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan atau yare. Ini berarti ini adalah orang yang takut kepada Tuhan. Takut bukan tahu Tuhan lari, bukan. Tapi orang takut kepada Tuhan itu dia sadar bahwa Tuhan itu ada di sekitarnya. Makanya orang yang takut akan Tuhan pasti takut berbuat dosa. Sadar bahwa Tuhan ada di sekitarnya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang yare, itu adalah orang yang memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa arti kata yare lagi? Yang ketiga yaitu orang yang cinta akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti dia cinta akan Tuhan. Orang yang cinta akan Tuhan pasti dia akan merindukan Tuhan terus. Tidak peduli keadaannya bagaimanapun, tetapi dia tetap merindukan Tuhan. Sekalipun tidak bisa beribadah di gereja, dia tetap merindukan Tuhan sekalipun di rumah. Itu orang yang yare. Nah,
Kata Yahweh yang berikutnya adalah lagi. Orang yang takut akan Tuhan yaitu orang yang tunduk pada firman Allah. Orang yang tunduk kepada firman Allah. Menghormati segala hukum-hukumnya. Orang yang tunduk kepada firman Tuhan, dia membacanya setiap hari, dia lakukan di dalam hidupnya setiap hari. Bagi orang yang takut akan Tuhan, lihat di dalam ayat yang 2, saya akan bacakan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Tetapi kamu yang takut akan Tuhan, bagimu terbit surya kebenaran. Saudara, kalau bagimu akan terbit surya kebenaran seperti malam ketika malam mengharapkan pagi itu muncul. Bukan secara kebetulan Selasa kemarin, itu tepat tanggal 21, itu kita sedang merayakan negara kita yaitu Hari Kartini. Buku daripada R.A. Kartini yang paling populer yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Hampir sama dengan firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan Tuhan, bagimu terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap. Apa artinya ini? Apa artinya ini semuanya? Saudara, tetapi kamu yang takut akan Tuhan, bagimu terbit surya kebenaran. Surya kebenaran ini coba kita lihat. Kita bandingkan dengan Yohanes 8 ayat 12. Kita ke Yohanes 8 ayat 12. Judul perikopnya adalah Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata, akulah terang dunia. Siapa sang surya kebenaran itu? Yesus sendiri. Baginya orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan datang. Yesus sendiri, sang surya kebenaran itu akan datang. Nah, saudara, sang surya itu akan datang, surya kebenaran itu akan datang dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara, pada era pandemi COVID-19 ini banyak orang yang sakit itu atau orang yang sehat diharapkan untuk berjemur. Bukan secara kebetulan firman Tuhan ini berkata ada surya kebenaran dan kesembuhan. Tapi saya nggak akan bahas ini, tapi saya akan melihat konteksnya. Bagimu akan terbit Tuhan sendiri, Yesus sendiri, yaitu pelita, yaitu terang dunia dengan kesembuhan pada sayapnya. Sayap daripada matahari itu sayapnya adalah sinar. Terangnya itu akan menyembuhkan. Amin. Terang Tuhan, ketika Tuhan datang, maka semuanya akan disembuhkan Tuhan. Ini pengharapan bagi saudara yang sakit. Mungkin hari ini engkau sedang tidak enak badan. Engkau sedang mungkin di antara yang mendengarkan ini ada yang takut terinfeksi daripada COVID-19 ini. Jangan takut. Tuhan datang. Pada suatu saat hari Tuhan datang. Hari Tuhan menyatakan ada kesembuhan pada sinarnya. Ketika Tuhan datang, ada kesembuhan pada dirinya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Nah, apa yang dihadapi ketika hari Tuhan itu datang? Kalau orang fasik itu, dia seperti jerami terhadap api. Tapi pada orang-orang yang takut akan Tuhan, itu satu terbit surya kebenaran. Yang kedua, saudara,
yang tadi saya sebutkan, terbit surya kebenaran. Yang kedua, mereka akan bersuka cita. Mereka dikatakan di sini mereka akan seperti kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Benar-benar ini sukacita yang sangat luar biasa. Ketika saudara, Tuhan menolong saudara, saatnya hari Tuhan, Tuhan menolong saudara, saudara akan keluar dan bersukacita sekali. Hari Tuhan datang dengan berbeda. Yang orang gegabah dan orang fasik, dia akan habis. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, baginya terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan mereka akan bersukacita. Saudara, kapan hari Tuhan itu datang? Tuhan sudah datang ketika Yesus datang ke dunia ini. Dan yang kedua, sebentar lagi dia akan datang kedua kalinya di muka bumi ini. Suatu hari yang bersukacita sekali. Kita ketemu Tuhan. Nah saudara, apa yang harus saudara persiapkan untuk menghadapi hari Tuhan? Yang pertama saudara, teruslah belajar firman Allah. Lihat pada ayat yang keempat. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di gunung Horeb. Saudara, teruslah belajar firman Tuhan, tidak henti. Teruslah belajar, tidak hanya belajar. Yakobus 1 ayat 22-25, saudara baca sendiri nanti. Saudara harus dengan tekun belajar itu. Bertekun belajar, maka kita akan berbahagia olehnya. Sebab kita dituntun oleh Tuhan. Firman yang kita baca setiap hari itu bisa membuat kita semakin takut akan Tuhan. Semakin kagum akan Tuhan. Semakin ngerti kehendak Tuhan. Saudara, apa yang kita persiapkan menjelang hari Tuhan? Yang kedua, lihat ayat yang ke-5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita persiapkan? Kembali kepada Tuhan, bertobat. Hati Bapa dan anak bersatu, ada suatu rekonsiliasi, pertobatan. Kalau dulu pernah bapak-bapak menyakiti hati anak-anak, kembali menyatulah. Pada pandemi COVID ini kita diharapkan oleh pemerintah stay at home. Kesempatan kita memperbarui hubungan bersama dengan anak-anak. Yang dulunya renggang dengan anak-anak, sekarang menjadi sama-sama melakukan sesuatu di rumah. Ini kesempatan yang baik. Tuhan bekerja atas keluarga-keluarga. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, bertobat itu kembali kepada apa yang ditetapkan Tuhan. Hadapi hari Tuhan nanti sebagai orang yang takut akan Tuhan. Maka sungguh kita bersukacita karena hari Tuhan itu datang. Maranatha, Tuhan Yesus, datanglah segera. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau ingatkan tentang hari Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi orang gegabah dan orang fasik. Tetapi kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami menjadi orang yang menghormati Tuhan. Kami menjadi orang yang benar-benar mencintai Tuhan.
Sekalipun kami tidak bisa beribadah di gereja, tapi di rumah-rumah, tetapi takut akan Tuhan, menghormati nama Tuhan, itu ada pada diri kami. Terus menerus terangi kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami persiapkan menjelang hari Tuhan. Kami terus menerus membaca firman-Mu dan melakukan, maka kami akan berbahagia. Oleh karena kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tuhan, biarlah kami Tuhan merenung pada saat ini. Di masa-masa kami harus stay at home ini Tuhan. Biarlah kami berrekonsiliasi antara satu sama lain. Antara anggota keluarga satu dan yang lain. Kami berdoa Tuhan. Untuk anak-anak yang mungkin terluka hatinya oleh orang tuanya. Biarlah pada masa pandemi COVID ini Tuhan. Mereka kembali. Hati mereka menyatu Tuhan. Sehingga mereka siap menghadapi hari Tuhan yang dahsyat itu. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga. Biarlah di dalam keluarga-keluarga ketika masa stay at home ini Tuhan. Mereka sungguh-sungguh menyatu, mereka sungguh-sungguh mengerti maksud Tuhan. Mereka bersama-sama merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memuji-muji nama Tuhan siang dan malam, saling mendoakan. Biarlah itu terjadi di dalam keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri juga ibadah secara online ini Tuhan. Kembali berkati umat-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberikan kesembuhan pada tubuh-Mu. Tuhan memberikan imun yang baik kepada tubuh-Mu. Sehingga Engkau dilalukan dari segala virus-virus yang ada di mana-mana ini. Kasih Tuhan melindungi-Mu. Tuhan memberkati hidup pernikahan-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Sekolah anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Masa depan anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.